Anda setuju atau tidak setuju dengan pernyataan Yusuf PI bahwa sesuai dengan surat Yusuf ayat Saya tidak 42? setuju tentang jawaban Tidak setuju. Berarti dia sesat. Itu tidak setuju yang saya harapkan. Itu tidak begitu. Berarti Yusufnya PA berarti? PA bukan PA lagi. PA. Yusuf PI. Anda Kalau sudah saya dibilang PA. Yusuf PA. Berarti Yusuf PI PA ya? Betul, berarti Yusuf PI PA ya? Iya, makanya mengartikannya termasuk abang sebenarnya. Nah, Makanya mengartikannya Yusuf itu dari PI awal sampai selesai. Oke. Gini aja. La ilaha illallah, Bang. Sekarang gini, kamu berani nggak naik ke tempatnya Yusuf PI bilang begini? Ustadz Yusuf, apa benar Ustadz Yusuf pernah bilang sama Edis TV bahwasanya Kalau Muhammad memang itu abang adalah roh? begini aja, Bang, supaya abang lihat, tanyakan Ustadz Yusuf ke sini. Coba supaya diskusinya lebih Masalahnya dia juga. tidak berani naik ke sini. Saya tanya dulu, apakah Anda seorang Muslim? Ya, Islam, Bang. Ya, jadi bagaimana ya Aldi Setia? Apakah Anda sudah mengakui bahwa orang Islam secara kaidah bahasa Muhammad itu adalah Tuhannya? Iya benar, Bang. Tapi ada yang saya ingin sampaikan kepada Sudah Abang, diakui. ya. Coba silakan. Minta tolong kepada muslim-muslim yang botol-botol itu, tolong jangan sampai kelamahan untuk berdiskusi dengan mereka. Minta tolong saya, Bang. Karena saya melihat di bawah ya, nonton di bawah ini terlalu bagaimana ya? Terlalu menyeramkan dalam hati saya. Masalahnya kenapa mereka-mereka ini terlalu nekat naik ke atas ya? Lihat itu. Kenapa tak? Padahal Anda Muslim kan? Padahal Saya Anda pun Muslim heran. kan? Iya, Bang, saya Islam, Bang. Tapi Anda sudah mengakui bahwa dalam agama Islam Muhammad itu adalah Tuhannya? Iya, memang Muhammad itu adalah Tuhan, Bang, utusan Tuhan. Karena yang dimaksud Muhammad itu kan artinya berkoneksi di dalam diri kita, Bang. Baik, coba saya naikkan dulu Rijal Motor ini, Rijal Motor. Ini kita tanya, Rijal Motor ini juga sudah mengakui Muhammad itu roh. Tapi heran dia ini Rijal Motor nih masih mutar-mutar saja dia ini. Apalagi Bang tadi itu yang ada janggutnya itu terlalu banyak, Bang, yang memberikan itu. Terlalu lama di atas. Itu termasuk orang-orang yang paling 2 kali botol itu. Ya. Mana? Sebentar. Kita kasih naik Muslim ya, karena nanti disangkain Anda ini katanya Islam yang Sebentar. Kalau Anda benar-benar Islam, coba bagaimana bacaan-bacaan sholat. Nanti disangkain saya fitnah. Ayo, coba ayo. Silakan. Ya kan begini, Bang. Di dalam salat itu dikatakan, inni wajjahtu wajhiya lillati fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma'ana minal musyrikin. Kata di dalam kalimat dalam salat. Inni wajjahtu wajhiya, inilah wajahku, kata Allah. Tetapi mereka itu tidak melihatnya itu sebenarnya. Padahal di dalam salat itu diberitahu bahwa kalimatnya itu inilah wajahku, kata Allah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma'ana minal musyrikin. Tetapi mereka tak tahu apa yang mereka lakukan. Apakah hanya ingin ini begini, tak tahu. Saya pun heran dengan mereka ini. Ya, maksudnya begini Bang Aldi Setia. Bagaimana cara Anda menyadarkan saudara-saudara Muslim Anda bahwa orang Islam itu mempertuhan Muhammad? Ya, tidak semudah itu, Bang. Karena apa? Ilmu saya pernah pelajari kepada orang-orang yang ahli kitab, Bang. Jadi kalau manusia seperti saudara-saudara kita ini hanya membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, sampai kapanpun, sampai mati pun dia tak akan pernah menuhankan Muhammad, Bang. Artinya dia tidak punya Tuhan sebenarnya, Bang. Itu bohong, Bang. Itu salah satu kebohongan dari umat Muslim ini. Oke, jadi maksud saya begini, Bang. Maksud saya, kenapa orang-orang seperti Anda yang ilmunya sampai mendalami Islam baru sadar mempertuhan Muhammad. Tapi tenang, Bang, Anda punya banyak teman. Ini satu keluarga Muslim dari Malaysia dan sudah mengakui bahwa Muhammad itu memang Allah itu sendiri. Lihat ya, nih ya. Nih. Saya Nurin Jazlina, saya Nurul Adlina. Saya Mujahid. Saya Fatmawati. Kami menyokong dan berpegang teguh dengan ajaran Syihab yang menyatakan
mengatakan bahawa Nabi Muhammad itu Allah dan Allah itu Nabi Muhammad? Allah ialah nama pangkat kebesaran yang teragung yang disandar oleh Nabi Muhammad SAW. Nama ialah subjektif, abstrak, bukan konkret dan bukan sesuatu. Ini bermakna Allah merupakan subjek dan Nabi Muhammad SAW ialah objek. Untuk dijadikan contoh, kita boleh ambil filem P. yang bertajuk Sarjan Hasan. Sarjan ialah subjek kerana ianya tidak mempunyai jisim dan tidak mempunyai jirim. Manakala Hasan pula ialah objek kerana Hasan mempunyai jisim dan mempunyai jirim. Jika tiada sarjan, tiadalah Hasan. Begitu juga sebaliknya. Assalamualaikum. Nah, jadi sudah jelas itu ya, sudah jelas. Oke, kita kasih naik ya. Coba, karena banyak yang mengatakan Anda ini katanya Islaman. Kita langsung konfirmasi ya. Kalau saya di sini nggak mau saya Zainal, silakan nyalakan kamera Anda. Halo Zainal. Zainal Daeng. Oke, baiklah, kita turunkan ya. Kita turunkan, kita kasih naik dulu. Ada Syarif Bang. Syarif Abang. Ya, Syafri. Oh, Syafri. Syafri Bang, silakan Syafri Bang. Nyalakan kamera Anda. Ya, sebentar Bang Edis. Ini jangan sebentar-sebentar Bang. Kita tidak punya waktu nunggu lama-lama ini Bang. Silakan nyalakan kamera Anda. Iya, lagi dinyalakan. Saya sudah mengirim itu undangan, tinggal Anda terima saja. Sudah. Mana? Sudah Bang Edis. Ini. Oke, Bang Syafri, Anda Muslim? Muslim. Oke, apakah Anda setuju bahwa Muhammad itu adalah Tuhan? Setuju. Setuju lagi. Udah dua nih. Sudah dua. Memang banyak Muslim yang mengakui Muhammad itu Tuhan. Tapi sayang takut dibilang sesat sudah. Kita naikkan lagi satu Muslim. Biar nanti kita nggak disangka Kita naikkan ini Zainal Daeng ini ya. Ya, Zainal Daeng. Iya Bang, iya kenapa? Yusuf PI bahkan sudah mengakui Muhammad itu Tuhannya. Ini Yusuf PI sudah mengakui Muhammad itu Rob. Gimana? Jagoan kalian itu Uncup PI yang sudah mengakui Muhammad itu Rob. Silakan. Zainal. Oke, baik, kita turunkan. Kita kasih naik sebentar ya. Saya kasih dulu naik satu Muslim ya. Helmi Yakdan. Kita naikkan satu Muslim lagi. Nanti makin banyak sudah Muslim yang sudah sadar kalau Muhammad itu Tuhan. Silakan. Helmi Yakdan. Helmi. Ya, halo. Ya, silakan nyalakan kamera Anda, Bang. Ya, kemana wajah Anda ini? Halo. Ya, Bang Helmi. Bagaimana ini? Sudah ada dua Muslim, satu Aldi Setia, satu Syafri, sudah mengakui Muhammad itu adalah Tuhan. Lari. Coba gini, bagaimana cara supaya saya yakin bahwa kalian benar-benar Islam? Coba, mungkin Syafri, bagaimana tata cara sholat, bacaan sholat, coba. Jangan-jangan Anda ya, Islam gadungan ini, coba. Seperti apa yang dikatakan Abang Aldi tadi, di dalam bacaan sholat itu kita wajib membacakan ini wajhatu wajhiya lillazi fataras samawati. Tapi banyak mereka yang tidak tahu apa itu ini wajahku. Kita hadapkan diri kepada Allah, inilah wajahku kata Allah. Cuma mereka tidak paham itu dan susah untuk memberikan pemahaman seperti itu kepada mereka-mereka yang awam. Mereka akan mengatakan kita itu sesat. Sementara Allah dan Muhammad itu tidak bisa dipisahkan. Mereka itu adalah sandingan yang sejati, tidak bisa. Karena saya sudah pernah mengatakan di sini, Allah itu zat dan Muhammad itu sifat. Sifatnya sama dengan seperti apa yang dikatakan Bang Edis, bahwasanya Allah Bapa itu Bapa, Yesus itu firman. Mereka itu sama satu. Begitu juga kami berasumsi bahwasanya kami berpendapat dan kami mempercayai bahwasanya Muhammad itu firman Tuhan juga, sama seperti Yesus firman Tuhan di dalam umat Kristen. Begitu. Kan?
Oh kan? Baik, kita kasih naik dulu ya. Ada desa banget. Coba kita konfirmasi dulu nih. Apakah nanti ada lagi tuduhan-tuduhan bahwa ini settingan, ada Oten menyamar gitu. Desa banget. Ya, oke Pak, sebentar Bang. Desa banget Anda Muslim? Muslim. Oke, bagaimana Bang? Ini ada dua saudara Anda, Aldi Setia, ada Syarif Bang. Mereka Muslim, mengakunya Muslim, tapi mereka sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah Tuhan. Tuhannya orang Islam. Salah. Coba, apakah Anda meragukan bahwa mereka ini Muslim? Coba Anda tes dulu. Jangan-jangan mereka cuma mengaku-ngaku Islam. Jangan. Coba Bang Aldi. Kalau Muslim syahadatnya apa? Masih dibisukan Bang? Kalau syahadat saya mungkin berbeda dengan syahadat abang ya. Oke. Tapi tak apalah, nggak apa-apa lah saya baca ya. Nggak apa-apa saya baca. Oke. Ya. Ya saya Muslim. Jadi begini kalau syahadat saya Bang. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku sendiri kata Allah. Ya. Aku sendiri kata Allah. Oke. Datang lagi. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah kekasihku kata Allah. Itu syahadat saya. Kalau syahadat abang saya tidak tahu seperti apa. Makanya Bang, di antara Allah dengan Muhammad, Bang, dia tak akan pernah terpisah. Karena dari asal kejadian la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini yang pernah terjadi asal kejadian, Bang. Jadi Allah dengan Muhammad tak akan pernah terpisah. Maka inilah dua kalimat syahadat saya, Bang. Silakan. Saya sudah mengakui dia Muslim, Bang. saya... Sebentar. Anda sudah mengakui dia Muslim? Salah. Wah, kan tidak diakui Anda Muslim. Pemahaman dia tentang makna dari syahadat itu salah. Coba sekarang Syarif Bang, coba dites. Jangan-jangan dia juga Islam KTP atau Islam gabungan. Coba, Jajal. Enggak Bang Syarif. Kalau saya pemahaman syahadat saya hampir sama dengan Bang Aldi. Sepertinya begini. Karena kita bersyahadat itu kita menyaksikan. Coba tolong dibacakan tekstualnya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke. Di saat kita mengucapkan itu, kita itu tidak boleh berbohong dengan diri kita sendiri. Karena apa? Benarkah engkau telah menyaksikan? Siapa yang bersaksi? Kita harus tahu itu. Jangan kita asal ngomong. Oh, sementang-mentang kita sudah bersyahadat mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oh, kita sudah Muslim. Belum tentu. Apakah Anda betul-betul telah menyaksikan? Karena kesaksian itu tidak bisa dipalsukan. Ibarat kita menjalankan sebuah perkara. Anda itu saksi loh. Saksi itu harus menyaksikan. Gitu. Itu seperti saya. Bang Syarif. Ya. Arti dari asyhadu alla ilaha illallah dan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu apa? Artinya asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Oke, cukup. Terus wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Objeknya ada dua apa satu? Objeknya ada dua apa satu? Benar. Objeknya kenapa dua. Anda menuhankan Muhammad? Karena dia firman Tuhan. Karena dia firman Tuhan. Meninggal. Sekarang begini. Sekarang saya balik bertanya kepada Abang. Sekarang saya balik bertanya kepada Abang Desa. Coba Abang bersaksi. Abang baca dua kalimat syahadat. Oke. Pemahaman Anda masih Anda saja nggak mau bisa bersyahadat. Syahadat Anda berbelit-belit. Berarti desa ini bukan Muslim. Saya. Oke. Asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa Allah itu Tuhan, ya. Stop. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Stop dulu. Dan Muhammad itu adalah Rasul Allah. Sekarang saya bertanya kepada Abang Desa, kapan Abang menyaksikan Allah? Hah? Kapan Abang menyaksikan itu?
Kapan? Sesuatu yang bersaksi itu Bang harus disaksikan Bang. Tidak bisa tidak. Kapan Abang menyaksikan? Oke. Ya. Bang Syarif, Ya. paham Asmaul Husna enggak? Paham. Ya, coba. Nama-nama Allah. Coba. 99 nama Allah. Ya, coba. Bang Syarif, tolong jangan jangan sampai dikerjain sama orang ini. Tanyakan terus dulu sama dia orang. Jangan sampai dikerjain sama orang ini. Pertanyaan saya Abang belum jawab. Penyaksian itu dulu jawab. Penyaksian itu dulu. Penyaksian itu. Bang Syarif tadi, Bang Syarif tadi bertanya, apakah Anda pernah menyaksikan Allah? Iya, saya jawab iya. Kesaksian saya tentang Allah tidak harus melihat Allah secara maujud. Paham maujud ya? Paham. Secara langsung, zat. Maka saya menyaksikan Allah itu berdasarkan sifat-sifatnya. Benar. Top dulu saya tanya lagi. Maka pertanyaannya, zat itu apakah tidak bisa diperlihatkan atau bagaimana? Tunggu dulu. Zat itu apa tidak bisa diperlihatkan atau seperti apa? Silakan. Bang. Oke lah, si Desa ini kayaknya belum. Silakan jawab. Oke, intinya begini, sudah terkonfirmasi bahwa mereka berdua Muslim ya, dan mereka mengakui bahwa Muhammad itu adalah Tuhannya orang Islam. Oke, Ya, sebentar. Terima kasih Bang Desa ya. Oke, jadi gimana nih pesan dari teman-teman berdua ya, dari Syarif dan juga dari Aldi Setia. Kira-kira bagaimana cara menyadarkan saudara-saudara kalian sesama Muslim bahwasanya mereka itu mempertuhan Muhammad. Bahkan Yusuf PI itu sudah mengakui bahwa Muhammad itu roh. Tapi karena dia takut sama jamaah, dia takut jadinya dia gelagapan. Ini gelagapan. Nah, ini video ketika Yusuf PI mengakui bahwa Muhammad itu adalah roh. Nanti abis ini akan saya upload video Yusuf PI mengakui Muhammad itu adalah Rob. Ya. Dia sudah mengakui Muhammad itu adalah Rob, tapi kadang-kadang on, kadang-kadang off. Jadi begini Bang. Nah, silakan. Jadi begini Bang, pesan dari saya Bang ya. Karena saya tidak ingin lama-lama di sini Bang, hanya ingin ada satu pesanan kepada Abang. Pesanan saya minta tolong kepada Abang, bagi orang-orang yang tidak menuhankan Muhammad, tolong jangan lama-lama di atas ya. Yang pertama Bang, pesan saya. Karena apa Bang? Mereka tetap nanti pada ujung-ujungnya akan memframing Abang sendiri. Karena mereka sebenarnya tidak tahu tentang Tuhan itu Bang. Jadi tolong jangan sampai seperti tadi orang yang ada janggutnya panjang itu, dia orang berbohong Bang, sangat-sangat berbohong dia orang. Ya, jadi tolong ini pesan dari saya Bang. Dan yang kedua Bang, bagi orang-orang yang tidak mempertuhankan Muhammad ini, dia termasuk bukan orang Islam Bang. Saya akan beritakan kepada Abang saat ini. Itu bukan Bang. Jadi Abang jangan lama-lama dengan orang-orang seperti itu Bang. Percuma. Dia sebenarnya orang itu tidak bertuhan Bang. Itu pesan dari saya. Ya, sekian Bang. Oke, terima kasih Bang Aldi Setia. Saya turunkan ya. Terima kasih Bang Aldi Setia. Itu dia Muslim ya. Oke, mungkin Bang Syarif Bang. Silakan Bang. Bang Syarif. Bagaimana pesan Anda kepada saudara-saudara Muslim Anda yang belum sadar-sadar bahwasanya Muhammad itu adalah Tuhan di dalam agama Islam? Silakan. Pesan saya itu aja. Kalau memang Anda Muslim, pesan saya belajar, dan karena belajar ini kita tidak ada batas usianya. Belajar itu kapan saja harus kita memperdalam ilmu ini. Sebab di situ yang Islam yang tidak dari logat-logatnya Abang kayak orang Minangkabau. Benar, saya orang Minangkabau, orang Padang. Coba pakai bahasa Minang dulu Bang. Coba sampaikan kepada saudara-saudara orang Minang dalam bahasa Minang, coba. Silakan. Memang harus disampaikan dalam bahasa Minang Bang Idis. Bukan, nanti di fitnahnya saya itu adalah Oten yang menyamar gitu, supaya tidak ada fitnah itu. Coba sampaikan dalam bahasa Minang bahwa bagaimana? Di Padang itu udah banyak pelajaran yang seperti saya berutarakan, pelajaran tasawuf namanya Bang Edis. Pelajaran. Tapi sedikit bahasa Minang dulu Bang, sedikit bahasa Minang coba. Oke. Untuk dusanak kasadonyo, tolonglah baraja.
Sebab baraja itu tidak ada batihnya. Dari ketek sampai tua, awak harus baraja memahami apa yang dikatakan Al-Quran. Bukan hanya sekedar dibaca, tapi pahamilah isinya dan maknanya. Terima kasih Bang Edis. Itu aja Bang Edis. Terima kasih. Ini sebenarnya kalau ada Rizal Motor akan seru ini kalau ada Rizal Motor, tapi dia kayaknya udah lari nih. Waduh, sialan yang nih nanti. Artinya gini Bang Edis. Artinya gini, jangan hanya sekedar pandai membaca Al-Quran, tapi pahamilah maknanya. Kalau kita tidak bisa belajar, cari guru, cari mursid. Gitu Bang Edis maksudnya. Oke, coba ini jadi, ada Fikri Hidayat. Coba kita naikkan dulu ya. Fikri Hidayat. Karena banyak mereka ini cuma naik tapi membisu, tidak mampu berkata-kata apa-apa lagi ini. Halo Fikri Hidayat. Fikri Hidayat. Kan? Udah saya bilang kan, mereka datang tapi tidak punya kata-kata, membisu. Terdiam. Oh ya. Apa? Ya Fikri Hidayat, silakan nyalakan kamera Anda. Apa? Oke baiklah, kita turun ya. Kayak gini, datang langsung nggak waras, menunjukkan ketidakwarasannya. Jadi silakan Mas pesannya. Jadi begini, dalam umat Muslim sendiri memang ajaran tasawuf ini memang tidak, maksudnya kurang diakui gitu, karena mereka selalu mengatakan kita itu sesat. Karena apa? Karena kita berbeda daripada mereka. Mereka hanya paham di syariatnya saja. Kalau kita kan ada 4 ilmu yang kita pelajari. Ibaratnya sebelum kita ke syariat, kita harus bermula dulu dengan hakikat, torikat, dan makrifat. Jadi di saat kita bertorikat, kita harus tahu jalan. Ibaratnya kita hidup, kita harus tahu jalan pulang. Kemana jalan pulang? Jalan pulang menuju Tuhan, kan gitu. Jadi setiap baiknya gini Bang, artinya maksud saya gini, artinya memang kita kan berbeda nih, Islam dan Kristen beda jelas. Cuman masalahnya begini, banyak orang-orang Islam yang awam ya, itu tidak mengakui bahwa Muhammad itu adalah Rob. Sedangkan gurunya sendiri Yusuf PI sudah mengakui Muhammad itu Rob. Dan Anda juga sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah Tuhan. Nah sementara banyak orang-orang Islam awam yang tidak mengakui bahwa Muhammad itu adalah Tuhan. Betul ya? Ya, sebab kenapa? Karena Allah dan Muhammad itu tidak bisa dipisahkan. Allah zat dan Muhammad sifat. Kan seperti saya bilang, garam zat itu dengan asin bisa dipisah tidak? Tidak bisa. Orang akan kenal bahwasanya yang asin itu pasti garam, dan orang akan kenal yang manis itu pasti gula. Begitu juga dengan Allah dan Muhammad. Allah dan Muhammad itu suatu zat dan sifat yang tidak bisa dipisahkan. Dari awal mula kejadian, itu Allah dan Muhammad itu sudah terjadi. Itu pasalnya. Makanya Nabi Adam, waktu Adam diciptakan, begitu dia melihat, membuka mata, begitu setelah Allah meniupkan ruh kepada Adam. Karena apa? Di saat pembentukan tubuhnya sudah selesai dibuat dari tanah, maka Allah tiupkanlah rohku, kata Allah, bukan rohmu, rohku. Begitu Adam membuka mata, dia melihat Allah dan Muhammad, maka disitulah persaksian yang awal mula terjadi, karena Adam menyaksikan sendiri langsung antara Allah dan Muhammad. Makanya dia bersaksi. Nah, lihat itu Muslim. Makanya dia bersaksi di situ. Oke, jadi intinya Anda sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah Tuhannya orang Islam. Setuju ya? Setuju. Mantap. Oke, terima kasih Bang Syafri. Kita beri kesempatan kepada muslim yang lain. Nampaknya muslim-muslim saya naikkan dari tadi, dia nggak berani diskusi dengan Anda. Atau coba saya kasih naik lagi satu muslim ya. Karena mau naik tapi kok tidak berani nih diskusi dengan Anda. Ini hanya diam-diam saja. Coba kita tes dulu ya. Ada Uwais Diki. Yap. Uwais Diki muslim Bang? Muslim. Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Ya, bagaimana Uwais Diki? Apakah Anda setuju bahwa ini Syafri ini adalah seorang muslim? Jangan-jangan dia nanti bukan muslim. Coba Anda tes dulu. Silakan. Saya percaya muslim. Anda percaya dia muslim. Lalu bagaimana? Adakah Anda setuju bahwasanya Muhammad itu adalah Tuhan? Kalau saya sendiri, pendapat saya Muhammad sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan. Bukan Tuhan. Nah, satu bilang Muhammad Tuhan. Jadi pernyataan Yusuf PI. Maaf ya Pak siapa? Syafri.
Syafri, saya berbicara tentang bukan tentang tasawuf ya, berbicara tentang syariat. Jadi pernyataan Yusuf PI bahwa Muhammad itu adalah Rob, itu sesat juga berarti ya? Wallahualam, saya belum mendalami tentang videonya seperti apa, kisahnya seperti apa. Oke lah, nanti kita akan upload. Masalahnya begini teman-teman, kalau saya upload di TikTok yang satunya di akun besar yang followersnya 100.000 itu selalu saja di take down sama TikTok. Saya tidak tahu kenapa ini take down terus, ini video mengandung ujaran kebencian. Emang maunya Bang Edi seperti apa? Jadi ini saya pernah diskusi dengan Yusuf PI. Dan saya tanya, secara kaidah bahasa, apakah Muhammad itu adalah Rob? Dia bilang betul. Karena arti Rob itu, ya, dia itu bisa pemimpin, pengatur, pemilik, tuan, Tuhan, itu arti Rob. Makanya ya, secara kaidah bahasa, Muhammad itu adalah Rob. Bahkan orang APII, ya, biasa saya bilang punggawa lah, atau dia itu seorang yang sangat dikenal di APII, sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah Rob. Nih, sebentar ya, nih. Saya bukakan ya, nih. Bagaimana seorang anggota APII mengakui Muhammad itu adalah Rob. Nih ya, saya bukakan, saya putarkan nih ya. Jawab. Agama apakah yang Robnya adalah mayat? Kami Agama apa? Islam. Nah, sudah diakui Robnya orang Islam adalah Muhammad. Kata Rashid, kata Syafri, kata Yusuf PI. Begitu. Tapi kata saya tidak, Bang. Kata ya, saya itu tidak. kan Anda sendiri. Bukan Rob. Rob itu bahasa Arab. Rob itu adalah artinya Tuhanku gitu. Oke, baiklah. Jadi abang itu jangan mudah untuk apa namanya? Oke, Bang Syafri, saya turunkan dulu ya, Bang Syafri ya. Islam gitu, Bang. Abang itu memaksa. Oke, Bang Edis. Oke, terima kasih Bang Syafri. Selamat malam. Gimana, Bang? Gimana, Bang? Jangan suruh orang Islam yang menonton di sini itu memaksakan statement abang yang bilang abang Rob itu adalah Tuhan. Yang bilang tapi Muhammad itu adalah Rob, seperti itu. Oke, ini yang lawan diskusi saya bukan Muslim. Rashid bukan Muslim. Rashid bukan Muslim. Saya juga pemahaman. Abang coba tanya yang lain lagi selain dari orang dua tadi. Abang tanya lagi selain dua yang tadi. Rifa mengakui Muhammad itu adalah Mana Rob. video Rifa? Lu telat Anda ini. Jangan mengarang begitu, Bang. Jangan mengarang. Maksudnya jangan mengarang. Oke, bisa kamu panggilkan Rifa ke sini? Bisa. Bagaimana saya tidak punya apa-apa, tidak punya kontak dan lain sebagainya. Makanya kalian sudah mempercayakan bahwa Islam itu diwakili oleh orang-orang APII. Sebagai akidah orang Islam itu simpel aja sebenarnya. Muhammad itu adalah utusan. Satu bilang utusan, satu bilang yang Rob. mengutus. Gimana sih? Simpelnya seperti itu. Ini Yusuf PI bilang Muhammad itu Rob, gimana? Karena persaksiannya tadi sudah jelas. Sekarang gini aja. La ilaha illallah, Bang. Sekarang gini, kamu berani nggak naik ke tempatnya Yusuf PI bilang begini? Ustadz Yusuf, apa benar Ustadz Yusuf pernah bilang sama Edis TV bahwasanya Muhammad itu adalah Rob? Begini aja, Bang, supaya Abang lihat, tayangkan Ustadz Yusuf ke sini. Coba supaya diskusinya lebih. Masalahnya dia tidak berani naik ke sini. Nggak berani. Aduh. Dia tidak berani naik kemari. Pokoknya udah gitulah. Asyhadu an la ilaha illallah. Gini aja, sampaikan kepada Yusuf PI supaya dia berani naik kemari. Yusuf PI, benarkah? Tolong diklarifikasi. Benarkah Anda bilang bahwasanya secara kaidah bahasa Arab Muhammad itu adalah Rob? Dan dia sudah bilang mana ayatnya tentang Muhammad adalah Rob? Mana ayatnya, Bang? Aduh, berat. Coba ada Al-Quran di situ ada nggak? Ada. Oke, coba bisa diambil? Bisa Abang mendengarkan penjelasan saya? Aduh. Suruh ambil Quran tidak mau. Takut saudara-saudara terbukti. Ada Al-Quran, bisa mau baca Quran? Ada Quran saya, ada gampang. Oke, coba Quran bisa diambil sebentar. Silakan diambil. Silakan, saya tunggu yuk. Saya tunggu.
Berat ini saudara-saudara ya. Coba. Oke, Mamah Nuh. Sebentar, saya tanya. Surat Yusuf ayat 42, silakan dibuka. Iya, Mamah Nuh, silakan nyalakan kamera Anda. Edis, kok bohong aja ya? Kameramu mana? Sebelum bicara kamera, silakan. Kamu jangan mengada-ngada. Yusuf sama Nasib bilang Rob itu Nabi Muhammad. Oke, coba buka kameramu biar saya putarkan videonya. Enggak, aku lihat waktu itu. Aku lihat itu kamu dipotong. Coba nih ya, kau dengarkan saja nih. Palsu kan Bang Edi. Sebentar, dengarkan. Dengarkan cerita itu Bang. Agama apakah yang robnya adalah mayat? Kami Agama apa? Islam. Ya. Sudah diakui. Agama apa yang robnya adalah mayat? Kata Yusuf, kami. Agama apa? Agama Islam. Gimana? Oke, baik. Karena kamu tidak menyalakan kamera, saya taruh di bawah. Kamu sudah malu jadi orang Islam, ngapain? Nah, silakan. Buka surat Yusuf ayat 42. Surat Yusuf ayat 42. Silakan. Ya, tungguin. Nanti kalau saya jelaskan tolong dengarkan, Bang. Ya, silakan. Sabar. Terima kasih teman-teman yang kasih gift ya. Teman-teman yang kasih gift, saya ucapkan terima kasih. Silakan. Yang ini 42. Ya, silakan dibacakan. Terjemahannya mana itu? Terjemahannya mana? Lah, emang Anda ngerti gitu kalau baca nggak ada terjemahannya? Oh, ada. Sini, silakan. Ada di pinggir, Bang. Ada. Ya, silakan. Ada nih. Aduh, ini apa? Silakan dibacakan terjemahannya. Saya baca Arabnya apa bahasa? Oke, baca Arabnya dulu. Silakan baca Arabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lilladzi dhanna annahu najim minhu madhkurni inda rabbik fa'ansahu syaitanu dzikra rabbih falabitha fis sijni bid'a sinin. Oke, Rabbihi di situ artinya apa? Bukan Rabbihi, Rabbika. Ya, Rabbika di situ apa artinya? Robbi itu Tuhan. Coba baca Arab, baca terjemahannya. Terjemahannya baca. Lihat ya, terjemahannya. Dan dia Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua. Terangkanlah kepadaku kepada Tuhanmu, bukan Tuhan di sini. Tuhanmu, coba. Tuhanmu atau Tuhanmu? Maka setan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Karena itu dia Yusuf tetap jalan dalam penjara beberapa tahun lamanya. Oke, jadi di situ ada Robbika, ada Robbihi, betul? Robbika bukan Robbihi. Iya, ada Robbika, ada Robbihi, di situ ada dua. Coba dibaca lagi. Mana Robbihinya dua? Coba dibaca Arabnya lagi, baca Arabnya. Fa'angsahu syaitanu dzikra rabbih itu ya. Oke, Robbihi. Ada Robbihi ya. Maka setan menjadikan sebentar, dia. Ada Robbihi nggak di situ? Ada. Oke, ada Robbihi satu. Apa diterjemahkan apa itu Robbihi itu di dalam terjemahannya? Coba saya lihat dulu. Maka setan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada Tuhannya. Tuhannya atau tuannya? Tuhannya atau tuannya? Hah? Tuhannya. Mana coba besarin terjemahannya. Tuhannya atau tuannya? Coba. Kalau di bahasa Arab itu Robbi itu Tuhan, Bang. Coba dibaca di terjemahan itu, Tuhannya atau tuannya, coba. Di sini tuannya tulisnya, tapi saya mengartikan Tuhannya. Oke. Robbihi itu artinya tuannya, betul. Sebagai tuanmu, karena Rob di sini merujuk kepada raja Mesir itu.
kepada seseorang yang mengatur, yang mengendalikan, yang menguasai tanah Mesir itu. Nah, jadi saya tanya sama Yusuf PI, kalau begitu pengertian Rob itu apa sebenarnya? Pengertian Rob itu menurut Yusuf PI adalah seseorang yang mengendalikan, mengatur, ya, memiliki sesuatu. Nah, saya tanya sama dia. Lalu Yusuf PI, coba kameramu balik dulu ke sini. Mana? Kameramu ke sini. Mana kameramu? Udah malu jadi orang Islam atau bagaimana? Nah, begini. Nah, lalu sebentar, Yusuf PI bilang, saya tanya sama Yusuf, Ustadz Yusuf, ya, saya bilang, lalu posisi Muhammad itu di dalam agama Islam itu bukankah dia seorang pengatur, bukankah dia itu seorang pemimpin? Dijawab, betul. Secara kaidah bahasa Arab, memang Muhammad itu adalah Rob di dalam agama Islam. Makanya dia bilang Muhammad itu Rob. Tapi ketika saya tanya lebih detail langsung off. Kadang-kadang Rob, kadang-kadang off. Makanya saya tanya, kalau begitu nanti di alam kubur ditanya Yusuf, man Robbuka? Siapa Robmu? Langsung jadi Allah. Muhammad kemana? Muhammad sudah pensiun jadi Rob katanya. Yang masuk akal kami itu. Kami nggak begitu. Apakah Muhammad pensiun dia menjadi Rob di tengah-tengah umat Muslim? Kan gini, kalau mengenai tadi kata Abang pertanyaan kubur, man Robbuka, pertanyaan bukan satu doang kan? Wama imamuka, wama kiblatuka. Ya, saya tanya Robnya saja. Oke, sebentar kan dulu, begitu. sebelum ke situ Bang. Berarti Anda sudah setuju dengan Yusuf PI bahwa Muhammad itu Rob? Ya, monggo kalau Abang mau setuju. Jangan putus asa. Ya. Jangan putus asa. Kalau saya tanya dulu. Enggak, apakah secara kaidah bahasa Muhammad itu Rob? Karena gini Bang, memahaminya Al-Quran itu jangan karena dulu. Saya tanya dulu, iya atau tidak? Apakah ini Muhammad ceritanya itu bukan satu ayat, ini ceritanya panjang Rob? Ini. Kisah Nabi Yusuf itu panjang ceritanya, Bang. Jadi jangan kita langsung ambil terakhir. Kalau Anda tidak menjawab, saya kasih muslim yang lain. Anda setuju atau tidak setuju dengan pernyataan Yusuf PI bahwa sesuai dengan surat Yusuf ayat 42? Saya tidak setuju tentang jawaban PA. Tidak setuju. Berarti dia sesat. Itu tidak setuju yang saya harapkan. Itu tidak begitu. Berarti Yusufnya PA berarti? PA bukan PA lagi. PA. Yusuf PI. Anda sudah dibilang Yusuf PA. Berarti Yusuf PI PA ya? Betul, berarti Yusuf PI PA ya? Iya, makanya mengartikannya termasuk Abang sebenarnya. Nah, Yusuf PI dari awal sampai selesai. Selamat malam. Kita pahami. Karena Anda sudah mengatakan Yusuf PI PA, silakan Anda datang ke channelnya dan Anda berdebat dengan dia. Selamat malam. Saya pengennya di sini sama Abang. Aduh. Shalom teman-teman Alumaga, jumpa lagi dengan Alumaga Channel. Baru saja kita menyaksikan diskusi Edis dengan beberapa pendiskusi lainnya, yaitu dari saudara-saudara kita berumat Muslim. Saya sangat mengagumkan melihat orang yang berani untuk membantah argumen orang lain jika menurutnya ada kekeliruan dalam pendapat yang disampaikan. Keberanian untuk menyuarakan ketidaksetujuan bukan hanya menunjukkan kepercayaan diri, tetapi juga komitmen terhadap pencarian kebenaran dan pemahaman yang lebih mendalam. Dalam setiap diskusi, menyampaikan pendapat yang berlawanan dengan cara yang sopan dan berdasarkan fakta adalah hal yang sangat berharga. Karena itu, membuka ruang untuk dialog yang lebih kritis dan bermanfaat. Tentu saja, penting untuk selalu mempertimbangkan cara kita membahas suatu topik dengan penuh rasa hormat dan tetap menjaga sikap terbuka agar diskusi tetap produktif dan tidak justru menjadi ajang persaingan atau konfrontasi tanpa arti.
Sebuah diskusi yang baik tidak hanya menguji kekuatan argumen, tetapi juga memperkaya wawasan dan pemahaman masing-masing pihak. Disclaimer, ini hanyalah diskusi, bukan ajang untuk mencari pemenang atau juara. Jadilah penonton yang bijak. Tuhan Yesus memberkati.